Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mutiara Ananda dengan NIM 120802209333 dari kelas Agroteknologi 4A Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Nah, pada kali ini saya akan membuat video penyuluhan untuk teman-teman semua yang bertemakan tentang dampak negatif pestisida dan bagaimana cara penanggulangannya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam dampak pestisida, kita harus tahu dulu nih, pestisida itu apa? Kok ada dampaknya sih? Nah, pestisida merupakan segala jenis bahan yang digunakan untuk membunuh, membasmi, mencegah hama, serta untuk mengendalikan dan merangsang hama. Tidak hanya itu saja, pestisida juga memiliki definisi bahwasanya pestisida adalah obat-obatan atau bahan kimia yang bersifat racun yang digunakan untuk membasmi organisme pengganggu tanaman, yaitu gulma, hama, dan penyakit. Nah, baiklah, pertamanya saya akan membahas tentang apa sih dampak pestisida terhadap lingkungan manusia, lingkungan hewan, lingkungan tanaman, lingkungan udara, air, dan tanah. Semuanya itu lingkungan. Jadi saya akan membahas tentang apa sih dampak buruk dari pestisida ini kepada lingkungan. Sebelumnya perlu kita ketahui, sekitar 20% pestisida yang diaplikasikan akan mengenai hama atau sasaran yang dituju, sedangkan 80%-nya akan jatuh ke tanah. Nah, yang 80% ini jika jatuh ke tanah tentu akan menyebabkan residu pada tanah, yang mana jika tanah terkena residu, maka air juga akan terkena residu. Begitu juga udara. Udara akan terkena residu oleh pestisida jika dikala kita menyemprotkan ada angin nih yang lewat. Jadi, udara akan membawa zat-zat partikel kecil dari pestisida diterbangkan sehingga terjadilah pencemaran udara. Nah, di dalam ekosistem lingkungan, bahaya pestisida juga sangat berpengaruh. Contohnya yang pertama, punahnya spesies. Polutan dari pestisida berbahaya bagi biota air maupun darat. Nah, berbagai spesies pasti memiliki kekebalannya tersendiri, dan tidak semua spesies itu kebal terhadap polutan yang disebabkan oleh pestisida. Nah, meski ada kekebalan setiap spesies itu memiliki batasannya. Jika batasan tersebut sudah lewat, maka tetap akan terjadi kepunahan atau kematian pada spesies tersebut. Nah, yang kedua yang terjadi yaitu peledakan hama. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena di dalam spesies yang punah tentu terdapat predator yang memangsa hama. Nah, jika predator tersebut mati, tentu saja hama akan berkembang dengan pesat sehingga terjadinya peledakan populasi, yang mana ini tentu akan merugikan bagi lingkungan bahkan bagi manusia. Nah, yang ketiga, terjadinya gangguan keseimbangan lingkungan. Kenapa hal ini terjadi? Tentu saja berhubungan dengan punahnya spesies. Jika spesies punah, tentu akan terjadi gangguan keseimbangan pada interaksi antar spesies, interaksi antar individu makhluk hidup. Nah, jika punah suatu spesies, maka akan ada spesies yang meningkat karena tidak adanya interaksi antara makan, mangsa, dan memangsa, sehingga lingkungan akan mengalami gangguan keseimbangan, sehingga akan adanya seperti peledakan hama tadi yang seharusnya normal-normal saja, tapi karena punahnya predator sehingga hama akan berkembang pesat. Nah, yang keempat, kesuburan tanah berkurang. Hal ini tentu berkaitan tentang bagaimana polutan mencemari tanah. Dengan tercemarnya tanah oleh polutan, sehingga ini menyebabkan cacing-cacing dan mikroorganisme di dalam tanah mati, sehingga berkurangnya unsur hara dan kesuburan pada tanah. Hal ini juga bisa menyebabkan tanah menjadi kering dan tingkat kemasanan tanah meningkat. Nah, selanjutnya, apakah pestisida hanya berdampak pada lingkungan? Tentu saja tidak. Pestisida
juga akan berdampak pada manusia. Seperti pengertiannya, pestisida bersifat racun. Perlu digarisbawahi racun, sehingga tidak hanya membasmi hama, manusia juga bisa mengalami dampak buruk dari pestisida. Nah, menurut penelitian, sekitar 40% kematian di dunia disebabkan oleh pencemaran lingkungan. Dan terdapat beberapa penelitian yang menyatakan sekitar 1,4 juta manusia yang mengidap kanker itu disebabkan oleh residu yang diberikan oleh pestisida. Itu berbahayanya pestisida. Bahkan menurut NRDC pada tahun 1998 menunjukkan bahwa kebanyakan kanker otak, leukemia, dan penyakit cacat pada anak-anak awalnya bermula karena tercemar oleh pestisida kimia. Nah, dari sini kita sudah sangat tahu bahwa pestisida sangat-sangat buruk dampaknya terhadap manusia. Untuk menanggulangi pestisida tersebut agar tidak berdampak buruk atau untuk mengurangi dampaknya terhadap kita, terhadap lingkungan, tentu ada berbagai cara yang bisa kita lakukan. Pertama, yaitu untuk para petani. Untuk para petani diharuskan mengaplikasikan pestisida menurut 5T. Nah, apa saja 5T tersebut? Yang pertama yaitu tepat sasaran. Tepat sasaran yang dimaksud di sini, petani harus tahu dulu nih yang disasarin, yang dituju itu apa. Apakah itu gulmanya? Apakah itu ulatnya, serangganya? Jadi dengan begitu kita akan tahu nih bagaimana cara membasminya, apa yang harus diberikan. Nah, itu adalah bagian kedua tuh, tepat jenis pestisida yang digunakan. Jika kita sudah tahu kalau kita akan membasmi serangga, maka kita harus menggunakan insektisida. Jangan menggunakan herbisida, karena jika kita menggunakan herbisida, serangganya tidak mati, tetapi kita sudah mencemari lingkungan karena memberikan herbisida, sedangkan kita ingin membunuh serangga. Nah, yang ketiga yaitu tepat waktu pengaplikasian. Ini sangat penting. Kita harus tahu dulu nih, kita mengaplikasikan pestisida jenis seperti apa, sehingga kita tahu nih waktunya apa, kapan gitu. Jika kita mengaplikasikan pestisida sebelum hujan, tentu saja itu tidak akan berpengaruh. Cairan pestisida atau serbuk pestisida akan hanyut oleh hujan sehingga mencemari tanah, dan yang sasaran yang kita tuju tidak akan mati. Nah, yang keempat, tepat dosis. Nah, maksud dari tepat dosis, kita harus memberikan pestisida sesuai dengan dosisnya masing-masing. Jangan dilebih-lebihkan. Petani sekarang itu pasti banyak yang mikirin, kalau dosisnya dibikin 2 kali lipat, 3 kali lipat, maka itu akan membunuh sasaran menjadi lebih cepat gitu. Padahal itu enggak, itu pemikiran yang sangat buruk. Kita gunakan saja sesuai dosis, karena jika kita melebih-lebihkan dosis, itu akan meningkatkan keracunan terhadap lingkungan, keracunan juga terhadap manusia. Jadi gunakan saja dosis yang tepat, tidak usah dilebih-lebihkan. Ya, selanjutnya itu tepat cara aplikasi. Nah, ini lebih penting lagi nih. Kebanyakan petani di Indonesia itu terserang penyakit karena efek dari penggunaan pestisida, efek dari pengaplikasian pestisida. Setelah banyak ditelusuri, ketika petani selesai menyemprotkan pestisida, akan terjadi gejala seperti mual, mata berkunang-kunang, pusing, yang mana itu terjadi karena kurangnya perhatian terhadap diri sendiri ketika menyemprotkan pestisida. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang seharusnya dilakukan yaitu dengan menggunakan APD, alat pelindung diri seperti masker, baju yang panjang, sepatu boot, penutup kepala. Nah, itu sangat penting agar kita tidak terkena radiasi dari penggunaan pestisida. Yang kedua yaitu pembuangan dari limbah pestisida itu harus tepat. Jangan sembarangan, karena itu sangat berbahaya jika terkontaminasi ke dalam air minum dan itu
dikonsumsi oleh manusia, nah itulah yang akan menyebabkan penyakit seperti kanker tadi. Nah, selanjutnya yaitu menggunakan pestisida nabati atau pestisida alami. Kalau alami tentu itu dibuat dengan bahan-bahan alami. Itu mungkin saja dari tanaman, dari bakteri, dari hewan. Nah, ini akan sangat membantu dalam mencegah dampak buruk pestisida terhadap manusia dan lingkungan, karena bahan alami tidak menimbulkan residu. Jadi dengan menggunakan ini kita akan mengurangi dampak dari penggunaan pestisida kimia. Nah, dari sini kita sudah tahu nih apa aja dampak buruknya, bagaimana cara mencegahnya. Jadi video ini diharapkan teman-teman bisa tahu nih gimana caranya nanti ketika mengaplikasikan pestisida itu harus gimana cara membuangnya, gimana nih untuk menghindari biar kita nggak terkena penyakit, apa nih bahayanya, dan diharapkan teman-teman juga nanti bisa nih berbagi informasi ini kepada keluarga, tetangga, dan siapapun itu. Baiklah, terima kasih karena sudah menonton video saya. Jika ada salah kata dan ada kesalahan dari penyampaian ilmu yang saya berikan